Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Gema Akbar. NPM saya 1007030311010 dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung tahun 2021-2022. Di sini saya akan memaparkan materi dan isi rangkuman dan juga tugas dari Laboratorium Energi dan Lingkungan. Selanjutnya ada outline presentation. Yang pertama itu ada pembukaan, ada latar belakang, rumusan rencana, dan batas objek pengamatan. Lalu yang kedua ada isi, itu ada inti rangkuman permateri bahasan praktikum, potensi, dan permasalahan. Lalu perencanaan yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakang saya mengambil wilayah Kecamatan Karangnunggal Belat 2 ini karena Kecamatan Karangnunggal Belat 2 ini merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Jawa ini merupakan pulau yang paling berdampak akibat letak geografisnya di Indonesia karena akan bencana alam jenis geologi. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana alam geologi ini akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan bangunan atau fisik serta psikis dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perencanaan serta pengembangan wilayah harus diimbangi oleh aspek geologi dan tata lingkungan. Hal itu merupakan perlu dijadikan acuan untuk penyusunan tata ruang serta dijadikan alat pengendali bagi pembangunan fisik di wilayah yang akan diteliti. Hal itu juga berguna sebagai bentuk pencegahan peningkatan berguna sebagai bentuk pencegahan, peningkatan pemahaman wilayah, serta peningkatan ketahanan wilayah saat dan setelah terjadi bencana. Selanjutnya ada rumusan rencana. Jadi rumusan rencana atau apa yang akan dikerjakan dari penelitian itu ya di daerah ini yaitu pembuatan sumur resapan di Desa Cipantureng, Kecamatan Karangnunggal Belat 2. Jadi pembuatan sumur resapan ini tuh berada di daerah tangkapan air atau yang biasa disebut catchment area. Dibuatnya sumur resapan ini tuh diharapkan akan menambah pasokan air tanah di Desa Cibatureng, Kecamatan Karangnunggal Belat 2. Lalu selanjutnya ada batas objek pengamatan. Wilayah yang saya ambil ini yaitu Desa Cibatureng. Desa Cibatureng ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangnunggal yang letaknya di sebelah ini terletak di bagian barat laut Kecamatan Karangnunggal Belat 2. Potensi dan permasalahan pada objek pengamatan. Yang pertama ada topografi. Sedikit gambaran saja, topografi ini merupakan bentuk atau rupa dari keadaan bumi yang menggambarkan kebenikan suatu lahan dan kontur lahan. Semakin besar suatu kontur lahan, berarti lahan tersebut memiliki ketinggian atau kemiringan lereng yang semakin besar. Terdapat potensi, yaitu memudahkan seorang perencanaan dalam membuat perencanaan pembangunan. Ini untuk peta kontur. Di sisi lain terdapat permasalahan, yaitu di bagian wilayah dengan lereng yang curam atau terjal saat akan melakukan pembangunan, akses jalan yang dilalui itu sedikit berbahaya dan seorang planner itu harus mempertimbangkan lebih matang lagi dalam melakukan pembangunan. Lalu selanjutnya ada kondisi morfologi. Kondisi morfologi ini merupakan kondisi bentuk dari permukaan bumi. Terdapat potensi dari kondisi morfologi, yaitu untuk di Kecamatan Karangnunggal Belat 2 ini, di bagian utaranya cocok dijadikan sebagai permukiman. Sedangkan untuk di daerah sepanjang sungai, pemerintah bisa menjadikan sebagai objek wisata alam. Untuk permasalahannya itu sendiri, terdapat sungai yang membentang wilayah Karangnunggal Belat 2. Kondisi geologi dan geomorfologi. Berikut merupakan daur geologi. Proses terbentuknya batuan itu berawal dari magma, lalu menjadi batuan beku, terjadi sedimentasi, lalu menjadi batuan sedimen, batuan metamorf, dan melebur atau meleleh kembali menjadi magma. Peta geologi ini merupakan peta yang menggambarkan tentang keadaan geologi suatu wilayah yang meliputi batuan dan bentuk-bentuk dari struktur batuan tersebut.
terdapat potensi di wilayah Kecamatan Karangmangal Barat 2 ini, yaitu bentukan lahannya tuh antropogenik dan juga terdapat bentuk lahan fluvial dan struktural yang saling memiliki manfaat bagi kehidupan. Lalu selanjutnya ada permasalahannya, terdapat sesar sesar dan kekar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan bagi masyarakat sekitar jika tanahnya itu bergerak. Lalu selanjutnya ada jenis tanah. Tanah ini merupakan salah satu komponen sumber daya lahan yang mempunyai peranan uh, paling penting karena dalam pembangunan bidang pertanian maupun berbagai jenis bangunan infrastruktur, tanah ini sangat diperlukan. Tanah memiliki potensi, terutama di Kecamatan Karangmangal Belat 2. Ya. Di bagian jenis tanah brown forest, tata guna lahan dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan karena tingkat keasaman di jenis tanah ini tuh 5,0 sampai 7,0. Jenis tingkat keasaman ini jika dijadikan lahan perkebunan itu cukup baik. Namun di sisi lain tuh terdapat permasalahan, yaitu sebaran jenis tanah posolik merah kuning. Jenis tanah ini tuh tidak terlalu subur sehingga jika terjadi kemarau atau tidak terjadi hujan dalam kurun waktu yang cukup panjang, tanah ini akan mengering lalu akan mematikan seluruh perkebunan warga. Lalu selanjutnya ada hidrologi. Hidrologi ini merupakan ilmu yang mempelajari air di dalam bumi dalam segala bentukannya. Terdapat potensi dari peta hidrologi yang saya buat, yaitu terdapatnya catchment area. Catchment area ini guna lahan yang dapat dimanfaatkannya adalah dibuatnya sumur resapan atau embung atau ruang terbuka hijau. Lalu terdapat permasalahan dari peta hidrologi yang saya buat ini. Di daerah catchment area terdapat rumah penduduk. Rumah penduduk ini bisa menghambat proses masuknya air dan jika volume air tinggi, kemungkinan akan terjadi banjir di daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada peta hidrogeologi, yaitu ilmu tentang keterdapatan, penyebaran, dan pergerakan air di bawah permukaan bumi atau air tanah. Potensi dari peta muka air tanah ini yaitu air limpasan yang turun dari atas akan terserap oleh lahan perkebunan. Lalu terdapat permasalahan yaitu jika jika sewaktu-waktu aliran air akan melebihi dari penampang muka air tanah, hal ini dapat menyebabkan banjir. Lalu selanjutnya ada peta rawan bencana. Yang diambil itu yaitu peta risiko bencana umum terhadap penduduk. Memiliki potensi, yaitu lahan dapat dikembangkan memiliki lebih banyak potensi karena tingkat kebencanaannya rendah, lalu memiliki curah hujan yang sedang. Lalu terdapat permasalahannya itu di sepanjang aliran sungai ini merupakan tebing. Ini dapat membahayakan penduduk ketika sedang berada di sekitar sungai. Lalu yang terakhir ada kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan ini memiliki potensi di kawasan Karangmangal Batu ini didominasi oleh kawasan budidaya, yang berarti penggunaannya dapat digunakan masyarakat sebagai kegiatan pertanian atau perkebunan. Sedangkan terdapat permasalahan yaitu terdapat kawasan lindung, yang berarti masyarakat tidak bisa menggunakan sebagai lahan perkebunan atau pertanian. Lalu terdapat kawasan hutan produksi, memiliki potensi kawasan hutan produksi tetap, terbatas, dan konversi yang berada di Kecamatan Karangmangal Belat 2 ini. Lalu terdapat permasalahan yaitu struktur tanah yang berbeda-beda karena di daerah berbukit. Berikut adalah perencanaan yang akan dilakukan oleh saya. Rencana yang akan saya buat ini yaitu membuat sumur sebagai sumber air bersih di desa. Lokasinya sudah saya sematkan seperti di situ. Kita harus belajar dari kejadian tahun 2007 di mana Indonesia mengalami kemarau yang panjang sehingga banyak daerah yang mengalami kekeringan air. Maka dari situ tercetuslah program pembuatan sumur sebagai resapan air untuk kebutuhan warga Kecamatan Karangmangal.
Diambil objek penelitian di daerah barat laut Kecamatan Karangnunggal karena di bagian wilayah ini memiliki kondisi topografi yang cukup baik, memiliki struktur tanah yang cukup landai yang bisa memudahkan akses dalam pengambilan atau pemompaan air. Di wilayah daerah objek pengamatan ini merupakan wilayah catchment area yang merupakan daerah tangkapan air. Selain itu, sekitar daerah sini juga merupakan dataran tinggi yang memungkinkan air masuk dari atas menuju ke lokasi objek penelitian atau dari dataran tinggi ke dataran rendah. Bentukan lahan antropogenik dan juga jenis tanah brown forest cocok dijadikan tempat untuk membangun sumur resapan dikarenakan jenis tanah brown forest yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi dan didukung oleh bentuk lahan antropogenik yang berarti di daerah sumur resapan ini terdapat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang saya buat ini yaitu sumur resapan ini sangat baik dalam mengurangi besarnya aliran permukaan sehingga menurunkan peluang terjadinya banjir maupun kekeringan. Teknik konservasi tanah dan air dengan menggunakan metode sumur ini dapat mengendalikan dampak dari air hujan yang dengan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga air tanah tidak banyak yang terbuang sebagai aliran permukaan, menjaga cadangan air tanah, dan juga menjaga permukiman agar tidak tergenang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.